Naam, Ustaz. Ya, Bismillah, Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أما بعد. Ikhwah semuanya, barakallahu fikum. uh, Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa a'malana wa lisairi jami'il muslimin. eh Ikhwah semuanya, alhamdulillah bisa ketemu lagi setelah libur Ramadan ya, setelah libur Ramadan ya. Naam, Ustaz. Ini saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan saya pribadi, baik yang sifatnya personal ataupun ketika dalam mengajar, baik itu dari segi metodologi atau dari segi eh, pengucapan, penyampaian, dan dari segi isi ya, isi materi mungkin banyak yang salah. Begitu juga dari segi apa ya, dari segi penjadwalan ya, dari segi penjadwalan yang mungkin banyak tidak tepat waktu ya, sangat random ya. Tapi insya Allah selama semester ini khususnya ya, itu nggak keluar dari subuh Jumat sama subuh Sabtu ya, kalau nggak salah ya, nggak keluar dari dua itu. Tapi insya Allah yang penting dua itulah. Dua itu menyesuaikan ya. Ya semoga teman-teman bisa memaklumi ya, memaklumi kalau ana lagi nggak ada jadwal khotib ya, dijadiin Jumat ya. Lebih enak sih ya, lebih enak Jumat, Jumat kayak gini nih ya. Apa namanya, tapi kalau ana ada jadwal khotib ya, oh ya, minggu depan ya, minggu depan dijadikan ini ya, dijadikan Sabtu ya, Sabtu subuh ya, seperti itu. Sabtu depan ya, pekan depan ya, pekan depan dijadiin Sabtu ya. Barakallah fikum ikhwah. Langsung saja ya. Kita baca wa kullu ma jaza, ini langsung saja bab rohan ya, bab rohan. Naam, Ustaz. Eh, Baik. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja. Wa kullu ma jaza bay'uhu jaza rahnuhu fid duyuni idza istaqarra thubutuha fid dhimmah. Nah, jadi syarat pertama apa itu rohan? Rohan itu gadai ya, gadai. Nah, ini ngebahas tentang almarhun ya. Ini ngebahas tentang almarhun. Jadi eh, rohan itu syaratnya banyak ya. Rukunnya dulu lah, rukunnya dulu yaitu apa namanya, arrohin ya, arrohin. Arrohin itu adalah orang yang dia punya hutang ya, punya hutang kepada orang lain ya, punya hutang kepada orang lain. Nah, dia eh, diminta untuk menggadaikan ya, atau dia sendiri dari awal dia langsung bilang begini, ya udah kalau apa, saya minjem ke kamu, nanti saya pakai gadaian lah biar kamu lebih percaya gitu. Baik ibtidaan tuh dari orang yang mau ngutang, ataupun tolaban ya. Tolaban di sini maksudnya diminta sama orang yang mau menghutangi. Mana jaminannya? Nah, kayak gitu. Nah, itu dua-duanya boleh. Nah, dua kasus tersebut boleh. Nah, itu pertama rohin, orang yang hutang. Nah, kemudian yang kedua al-murtahin. Ya, al-murtahin ini adalah orang yang menghutangi.
yang menerima gadaian, barang gadaian. Nah, ini namanya al-murtahin. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-marhun. Ya, al-marhun itu barangnya, barang yang digadaikan. Ya, seperti itu. Nah, kurang lebih itu rukunnya ya. Ya, sama sigoh ya, pastinya. Empat ya. Nah, eh, pertama adalah syarat marhun. Di sini disebutin syarat marhun. Ya, apa syarat marhun? Syarat marhun itu adalah yang bisa digadaikan ya. Semua barang yang maaf, semua barang yang bisa dijual bisa digadaikan. Ya, semua barang yang bisa dijual itu digadaikan. Ya, misalnya eh, apa namanya? Nah, intinya apa? Pengecualiannya apa? Contoh yang nggak bisa dijual apa? Karena najis, karena haram, atau karena remeh sekali misalnya. Gadaikannya dengan apa? Dengan beras 1 on misalnya. Dengan beras 1 on. Mungkin 1 on mungkin masih 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 masuk akal lah kalau dijual. Misalnya beras itu kalau di Indonesia kisaran 15.000 lah katakannya sekilo. Kalau 1 on berarti 1.500 ya. 1.500. Nah, boleh nggak dijual itu beras 1 on? Ya, jawabannya boleh sih, masih boleh dijual. Nah, berarti contohnya jangan 1 on. Contohnya adalah beli beras tapi remeh sekali. Misalnya 1 sendok misalnya. 1 sendok beras ya, 1 sendok beras. Nah, ini sangat remeh ya, sangat remeh. Ya, ini anak kasih contoh yang nggak bisa dijual karena remeh ya. Karena remeh, karena kecilnya, karena dikitnya. Ya, seperti itu. Kalau fuqaha sih ngasih contohnya habba sya'iroh atau sya'irat ya. Ngejual biji-bijian ya kayak beras, tapi cuman 1 butir, 2 butir, 3 butir. Ya seperti itu. Nah ini karena emang nggak bisa dijual karena remeh. Ya seperti itu. Nah intinya yang nggak bisa dijual maka nggak bisa digadaikan. Ya seperti itu. Nah kemudian eh, apa namanya? Ini syarat pertama di marhun ya. Syarat pertama di marhun. Nah, kemudian ada lagi namanya almarhun minhu. Nah, ada lagi namanya almarhun minhu. Jadi rukunnya itu ada 5 berarti ya, selain sigoh ya. Ada namanya almarhun minhu ya. Almarhun minhu itu adalah hutang ya yang digadaikannya itu ya hutangnya. Jadi misalnya saya eh, minjam uang minjam uang 10 juta. Nah, itu 10 juta itu almarhun minhu. Ya, saya gadaikannya motor misalnya. Nah, eh, motor itu almarhun, ya almarhun. Ya. Nah, sekarang syarat almarhun minhu. Syarat almarhun minhu itu satu fid duyun. Ya, duyun. Ya, duyun di sini eh, apa namanya? Hutang, ya, hutang, ya, hutang. Nah, duyun di sini kalau ada kata-kata duyun berarti hutangnya hutang uang ya, bukan hutang barang. Ya, kalau hutang barang ya itu nggak boleh gadai. Jadi misalnya apa? Saya minjem minjem apa? Minjem motor misalnya, minjem motor. Ya, nah ini anak namanya hutang barang, oyun ya, hutang barang. Artinya eh, saya pakai motornya gitu. Nah ini namanya oyun ya. Bukan hutang. Ini namanya bukan hutang ya, lebih kepadanya ya pinjem pinjem barang i'arad saya i'arad. Nah ini nggak boleh di rohen, nggak boleh minta rohen. Nah kalau kalau contohnya gini misalnya saya hutang hutang kupon matam misalnya, saya hutang kupon matam ya, kupon matam Jamiah Islamiyah atau hutang hutang beras lah ya, saya hutang beras. Saya minta beras dong ya, saya minta beras ya 5 kilo lah buat buat sebulan makan sekeluarga. Tapi nanti bayarnya uang ya. Nah, nanti bayarnya uang gitu. Bukan barangnya, bukan bukan bayarnya pakai beras lagi nggak. Apa namanya? Bayarnya pakai uang kayak gitu. Nah,
apa namanya? Intinya fi dhimmah lah, intinya fi dhimmah. Idza istaqarra thubutuha fi dhimmah. Kalau dia ada di dalam tanggungan ya, jadi barangnya tuh nggak habis fi dhimmah. Nah, itu maka boleh boleh digadaikan. Ya, boleh boleh minta gadaian. Nah, anak kasih contoh tadi yang beras ya minta beras ya. Nah, habis itu berasnya habis kayak gitu. Nah, itu maka boleh minta gadaikan ya, minta gadaian ya. Seperti itu. Jadi itu namanya duyun ya. Duyun itu fi dhimmah. Nah, idza istaqarra thubutuha fi dhimmah. Nah, tapi dengan syarat. Ini syarat kedua ya. Marhun minhu itu harus istaqarra. Dainunnya itu harus istaqarra. Istaqarra itu maksudnya apa? Subut ya, subut. Istaqarra itu maksudnya sudah jadi tanggungan. Istaqarra itu sudah jadi udah valid ya, udah valid terverifikasi ya. Ida istaqarra udah valid, udah terverifikasi bahwasanya dia itu berhutang. Dia itu berhutang. Misalnya ya, eh Ana berhutang HP. Ana hutang HP. Nah, Ana beli HP tapi bayarnya ngutang. Ya. Ana beli HP tapi bayarnya ngutang ya. Nah, tapi HP-nya belum Ana terima. Ya, HP-nya belum Ana terima. Ya. Nah, ini namanya dainun bukan mustakir. Dainunnya lam yastakhir ini namanya. Ya, kecuali kalau HP-nya udah Ana terima, nah baru yang apa harga yang Ana harus bayar itu yang belum Ana kasih itu, yang belum Ana bayarkan itu, nah itu jadi hutang yang mustakir. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi kalau jual beli misalnya udah kobet ya, udah kobet. Nah, ini maka ini apa namanya? Nggak boleh ya, nggak boleh kalau belum kobet maka nggak boleh minta rohen. Ya, paham ya? Itu syarat kedua ya. Syarat pertama untuk marhun minhu, syarat pertama marhun minhu itu harus dainun ya. Nah, kemudian yang kedua dainun mustakir atau sabit. Ya, seperti itu. Paham ya? Seperti itu. Nah, sekarang ya sepertinya itu dulu ya untuk syarat apa penjelasan syarat. Kita lanjutin walirrahinir ruju'u fihi ma lam yaqbidhu. Nah, kalau andaikan ternyata saya makainya huruf aja ya. Si A yang ngutangin, si B yang berhutang ya. Si B yang berhutang. Nah, si B ini namanya rohin ya karena dia yang berhutang dan yang akan menggadaikan barang dia. Nah, si Rohin ini sama si A sama si B ini udah sepakat. A, ya saya utangin, saya kasih utang tapi kamu gak ada ya, gak ada motor ya. Ya udah sepakat gini gini gini. Nah, tapi belum serah terima ya. Itu motor belum diserahkan oleh B ke A. Nah, tapi udah sepakat. Nah, selama belum serah terima, si Rohin yaitu si B ini boleh arruju'u fihi, boleh mengcancel. Ya, boleh mengcancel. Ya, setelah dipikir-pikir, eh eh apa namanya Sabil, misalnya Bil, kayaknya anak nggak jadilah, nggak jadi gadein motor ya, motornya masih anak pakai gini gini gini. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi kesimpulannya, jadi hukum asalnya itu rohan itu lazimun minat tarafain, ikhwah. Lazimun minat tarafaini, yaitu kedua pihak itu nggak bisa seenaknya mengcancel. Nah, tapi kapan bisa jadi luzum? Bisa jadi luzum kalau marhunnya itu sudah diterima oleh orang yang menghutangi. Paham ya? Kalau orang yang menghutangi yaitu al-murtahin sudah nerima barang gadaiannya, maka orang yang menggadaikan nggak boleh minta balik tanpa persetujuan si murtahin. Ya, paham ya? Ikhwah ya, malam yakbidhu. Ya, lanjut dulu. Lanjut dulu Ustadz Azam slide-nya. Halo, Ustaz. Nah, wala yadmanuhul murtahinu illa bitta'addi. Nah, sekarang ini kan ceritanya si motor ya. Motornya udah ada di tangan orang yang menghutangi ya, si A.
Si Angut. Ini perlu diketahui juga syarat barang yang dihutangi itu, ya. Syarat barang yang digadaikan itu harus harganya lebih besar daripada hutangnya itu sendiri. Ya, ya paham ya. Hutangnya 10 juta. Gadanya itu dengan motor. Nah, motornya itu harus harga pasarnya yang lebih dari 10 juta. Ya, soalnya kenapa? Kalau 10 jutanya nggak dibayar, itu motor bisa diliquidkan, bisa dicairkan, dan masih ada sisa. Ya, jadi minimal seharga, ya minimal seharga. Kalau bisa lebih, ya. Jadi lebih tepatnya minimal seharga, lebih. Kalau andaikan lebih dari ini, nggak apa-apa. Tapi nanti lebihnya dibalikin ke orang yang punya motornya, yang berhutangnya itu. Paham ya? Jadi itu syarat. Nah, gimana kalau andaikan si murtahinnya ini ridho gitu? Nah, ini Ikhwan Ana ngejelasinnya ngalir aja ya. Ngalir aja. Ana Nanti, nanti prioritaskan ada tanya jawab. Ya. ngejelasin yang ngejelasin yang kasus-kasus yang penting-pentingnya. Kasus-kasus yang penting-penting. Ya. Gimana kalau si ininya ridho ya, si pihak yang ngutanginnya ridho ya. Pihak yang ngutanginnya ridho. Kalau bank kagak mungkin ya. Kalau bank tuh mintanya jaminan itu yang lebih besar daripada hutangnya itu kalau bank ya. Kalau orang mungkin bisa lah ridho ya. Gimana kalau ridho? Nah kalau ridho nggak apa-apa. Ya kalau ridho nggak apa-apa. Jadi si A ngutangin si B 10 juta, jaminannya cuman pakai HP ya, yang 5 juta. Tapi si A-nya ridho ya. Si A-nya ridho tanpa paksaan. Maksudnya tanpa paksaan nih, maksud Ana eh, ridho dengan tanpa paksaan dan kesadaran ya. Kalau di materai itu dengan kesadaran ya. Jadi ya, dengan kesadaran kalau di materai di apa di notaris-notaris itu saya membuat akad ini dengan kesadaran penuh ya tanpa paksaan begitu gitulah redaksinya ya. Ya. eh ya bukan diancam tanpa ancaman dan seterusnya dan seterusnya. Dan dengan mengetahui, nah ini dia syaratnya, dan dengan mengetahui bahwasanya seharusnya dia ini harganya harus lebih daripada utangnya. Ya, jadi si A ini rela, tapi relanya karena nggak tahu gitu, karena nggak tahu bahwa harga gadaian itu harusnya seharga atau lebih lebih besar ya. Nah, orang yang menghutangi ini nggak tahu bahwasanya itu harus seperti itu. Akhirnya dia terima aja, gadaiannya kecil gitu. Nah, kalau seperti ini nggak bisa ya. Harus diberitahu dulu si yang punya hutang bahwasanya gadai itu hukum asalnya harus seharga dengan yang dihutangkan, barang yang dihutangkan. Ya, seperti itu ya. Nah, tadi itu ya, barang itu harus barang itu harus barang gadaian harus minimal seharga. Nah, sekarang kasus berikutnya. Kasus berikutnya. Nah, hukum asalnya ya, hukum asalnya si murtahin ya, si A, murtahin itu orang yang menghutangi dan menerima gadaian itu harus menjaga barang gadaiannya itu sebaik mungkin dan nggak boleh dipakai, ya nggak boleh dipakai. Kalau motor ya nggak boleh dipakai motornya. Kalau itu HP ya nggak boleh dipakai HP-nya. Dan seterusnya seterusnya. Kalau rumah ya nggak boleh dipakai rumahnya. Kalau gadai sawah ya sawahnya nggak boleh dipakai. Ya, ya. Nah itu hukum asalnya, ya hukum asalnya. Nah kalau andai kan dipakai tanpa izin, kalau dipakai kemudian maaf atau penjagaannya kurang bagus, teledor. Nah kemudian rusak barang gadaiannya, maka si murtahin wajib ganti. Yaitu namanya bitta'addi. Namanya bitta'addi. Ta'addi itu tarkul wajib wa fi'lu al-manhi urfan secara urf ya. Secara urf.
Ya, fi'lul wajib, tarkul wajib, atau fi'lul manhi urfan. Ya, misalnya tarkul wajib, misalnya urfan tapi ya. Misalnya dia gadainya motor. Motor tuh di daerah situ biasanya dimasukin ke dalam rumah. Ya, dimasukin ke dalam rumah. Nah, dia motor gadaiannya ditaruhnya di depan rumah, di luar. Nah, diambil, nah maka ganti. Ya, maka ganti. Ya. Atau fi'lul manhi. Fi'lul manhi itu misalnya ini motor, ya bisanya dipakai di jalan mulus misalnya. Udah diizinin dipakai, tapi dipakainya malah di jalan ATV ya, di jalan ATV ya, di jalan ATV yang apa yang rusak banget seperti itu. Akhirnya motornya rusak. Nah, ini namanya fi'lul manhi urfan ya. Fi'lul mahdzur urfan ya seperti itu. Nah, itu. Jadi kesimpulannya hukum asalnya nggak boleh dipakai barang gadaian ya, dan harus dijaga. Kalau nggak dijaga dengan baik, rusak maka ganti. Ya. Nah, sekarang bisakah seseorang si murtahin itu memakai marhun? Jawabannya bisa nggak gitu kasus yang membolehkan? Nah, jawabannya ada, bisa kasus membolehkan. Nah, kasusnya seperti ini. Ini Ikhwan masih ngikutin kan ya? Masih. Nah, Ustaz. Masih ya, masih ini. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Nah, bisa nggak ada nggak kasus boleh gitu si murtahin itu pakai marhun? Nah, jawabannya ada kasusnya. Kasusnya seperti ini, Ikhwah. Kasusnya seperti ini. Pertama, nggak boleh ada syarat di awal. Ya, nggak boleh ada syarat di awal dari pihak yang menghutangkan. Ya, kita sebut aja dain ya, dainnya. Nah, kita sebut aja dain. Nah, kalau kalau yang ngutang mustadin ya, kita sebut saja dain. Dain ini nggak boleh mensyaratkan di awal untuk bisa pakai gadainya. Kalau mensyaratkan gadai itu boleh, tapi kalau mensyaratkan memakai gadai itu yang nggak boleh. Ya, nih rentenir-rentenir nih, ya parah ya rentenir-rentenir itu kalau di desa itu pakainya sawah dia mainnya, ya sawah tanah ya. Ya rumah juga dia suka pakai ya. Nah, ngasih pinjem misalnya 50 juta, tapi dengan syarat ya tanahnya dipakai setahun 2 tahun misalnya. Ya, nah ini nggak boleh ya. Ini namanya kulu qardin jarra naf'an ya. Masuk dalam hadis kulu qardin jarra naf'an. Kalau si orang ini, si dain ini ngasih syarat, saya mau menjamin kamu, tapi dengan syarat kamu gadaikan tanahnya, itu masih itu boleh ya. Tapi jelas ya, tapi tidak dipakai seperti itu ya. Jadi intinya apa? Kalau ada di syarat di awal dari pihak dain, ya, dari pihak dain, ya. Nah, apa namanya? Atau bahkan nih dari pihak mustadin, ya. Nah, ini nggak boleh, ya. Jadi misalnya mustadinnya ini nawarin ya, saya mau ngutang dong 50 juta, nanti pakai aja rumah itulah, gitu. Nanti gadanya rumah dan boleh dipakai kayak gitu. Tapi di akad, sebelum akad disyaratkan seperti itu. Nah, ini nggak boleh. Hulu qardin jarra naf'an nggak boleh. Ya, seperti itu. Ya, dengan syarat disebutkan di akad. Baik itu ilzamnya dari pihak dain atau penawaran awalnya dari mustadin. Ya, penawaran awalnya dari mustadin dan si dain sudah tahu dari sebelum akad. Kenapa kok dari tawarannya dari awal kalau dari pihak mustadin tetap nggak boleh? Ya soalnya karena dia sebelum akad itu udah tahu bahwasanya ini akan menguntungkan gitu. Untuk menguntungkan sama aja jadinya kulu qardin jarra naf'an. Bisa jadi kalau nggak dibilangin kayak gitu dia nggak bakalan ngutangin
Nah, ya paham ya seperti itu. Nah, itu syarat pertama, nggak boleh ada syarat, nggak boleh ada tasmiyah di akad tersebut. Nah, syarat kedua, ketentuan berikutnya adalah dia setelah akad, tapi baru bilang gitu, baru bilang udah akad gini-gini, baru bilang apa namanya, saya boleh nggak, ya saya boleh nggak pakai motornya gitu. Nah, kalau ini kan namanya izin ya. Nah, izin. Nah, kalau diizinin sama rohinnya, sama yang mustadin ar-rohin ini ngizinin, maka hukumnya boleh dia pakai itu motor. Tapi kalau nggak diizinin, nggak boleh dipakai sama sekali. Paham ya? Nggak adanya motor. Udah selesai akad, saya boleh nggak pakai motornya gitu. Nah, si mustadinnya, si rohinnya bilang nggak boleh. Ya udah nggak boleh. Nah, kalau bilang boleh, ya udah, maka jadi boleh dipakai. Nah, kalau jadi diizinin, maka si rohin, si murtahin ya, dain al-murtahin ini wajib eh, mengeluarkan biaya operasional perawatan selama dia pakai itu. Ya, jadi bensinnya dari dia, dari yang murtahin, kemudian karena dia yang make ya, hukum asalnya nggak boleh dipakai ya, karena dia make maka dia yang ngerawat itu motor, dia yang servis, dia yang kasih bayar bensinnya dan seterusnya. Kalau rusak dia yang benerin. Nah, itu pertama, nafkahnya itu dia yang dari harta dia. Nah, ketentuan yang berikutnya adalah syaratnya harus ngikutin syarat si si ketentuan makainya itu harus ngikutin dari si rohinnya ini. Kalau andai kan dia bilang ngizinin, ya udah silakan pakai aja, tapi dengan syarat ya, nggak boleh dipakai keluar kota. Nah, kalau andai kan dipakai keluar kota, maka dia dosa. Kalau rusak, maka wajib ganti dan seterusnya. Tapi dengan syarat ya, bensinnya harus Pertamax misalnya. Nah, tadi yang ngisinya Pertalite gitu. Ya, akhirnya mesin jadi kurang, turun performanya. Ya udah, ganti itu, kudu servis itu. Seperti itu. Dan seterusnya, seterusnya. Paham ya? Syarat mengikuti ketentuan dari si rohin, ya, al-mustadin ini. Ya, paham ya? Dah, lanjut. Kita lanjut. Nah, wa idza qabada ba'dul haqq. Ya, qabada di sini dain ya. Dainnya udah nerima ba'dul haqq, sebagian dain ya. Jadi si mustadin ini udah bayar lah, udah bayar nyicil beberapa ba'do ya sebagian. Lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yaqdiya jami'ahu. Nah, intinya apa? Marhun, barang marhun itu bisa kembali ke hauzah. Ke hauzah itu ke pemakaian ya, ke hauzah. Hauzah itu apa ya? Bisa dibalikin lah, bisa. Kalau kepemilikan masih tetap punya dia, tapi hauzah. Hauzah itu ke, ke pemakaian ya, pemakaian si mustadin ini ya, dengan syarat kalau hutangnya udah lunas. Kalau hutangnya belum lunas, tetap si marhun itu tetap di tangan murtahin adain ini ya. Ya cukup kayaknya, paham ya. Kayaknya bab rohan aja dulu lah. Mangga silakan tafadhol kalau ada yang mau bertanya. Paham, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Barakallahu fikum. Anda langsung bertanya, Ya, Ustaz, ya. ya, Tadi, Ustaz, yang ini kan minimal harga marhun itu atau barang yang barang yang diganti itu minimal seharga dengan yang utangnya. Nah, tadi kalau ya. misalnya ridho terus tanpa paksaan dengan kesadaran Mm-mm. dan dia rela yang barang yang diganti itu di bawah harganya, berarti itu bisa saya berarti ya. Boleh, boleh, Maka boleh. berarti boleh aja. Ya. Nah, kalau dia utangnya nggak jadi, utangnya nggak jadi, hutangnya nggak bayar, ya maka barang yang kurang dari utangnya itu dilikuidkan semuanya. Nah, Hmm. sisanya ya nuntut, ya nuntut dengan Oh. nuntut nuntut ke yang berhutang. Ini kurang, ini kurang sisa, ya seperti itu. Ya, Dan harganya harus sesuai dengan harga di waktu ini, Ustaz. Waktu apa? Waktu ditagih ya. Kan misalnya harga kan naik turun ya, mungkin harga ditagih. barang. Waktu waktu ditagih,
waktu Oh iya, ditagih, benar. Iya. paham Ustaz. Yang terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir, ini apa namanya? Kalau misalnya eh, apa yang pegadaian itu dia gadaikan sawah misalnya. Hmm. Tapi apa namanya? Ya awalnya sih tidak ada ini, tidak ada syarat bilang bisa dipakai. Tapi pas setelah ini izin mau pakai, tapi akadnya itu dia bilang yang meminjam ini atau adain atau murtahin ini bilang eh, saya pakai sawahnya tapi dengan modal dari saya. Nah nanti kalau misalnya ada untungnya kita bagi dua gitu. Nah itu bisa nggak Ustaz? Jadi akhirnya dia pakai sawahnya tapi eh, dipakai untuk usaha. Tapi nanti kalau misalnya ada untung, nanti untungnya dibagi dua untuk si rohin dengan murtahin. Mafhum nggak Ustaz? Iya, paham, paham. Nah, itu gimana Ustaz? Itu hukumnya boleh nggak kalau gitu? Jadi dia bukan awalnya tidak ada sama sekali perjanjian untuk syarat bahwa harus bisa dipakai. Tapi setelah ini dia bilang daripada tidak dimanfaatkan, mending dimanfaatkan sawahnya. Dia pakai untuk usaha. Jadi semua biji dan lain-lainnya itu dari yang murtahin atau dain. Nanti kalau ada untung maka dibagi dua. Itu gimana Ustaz hukumnya? Hmm. Jadi pertama harus dipahami ya, ini namanya eh, akadnya kalau dalam bab fikih itu ya namanya mukhobaroh ya, mukhobaroh. Yang mukhobaroh atau Hmm. muzaroah ya. Ya Nah, Ustaz. intinya eh dia pihak A ngasih tanah plong kosongan terus diolah ya, diolah sama orang ya, sama orang modal dari dia seterusnya seterusnya eh hasilnya uang dibagi dua ya, hasilnya uang dibagi dua seperti itu ya. Intinya itu ijaratul art lah ya. Atau bukan 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 ijaratul art, beda lagi. Ini namanya mukhobaroh lah, mukhobaroh atau muzaroah ala ala ikhtilafin fil istilah ya. Nah udah lama nggak murojaah. Nah ini hukumnya boleh ya. Indal jumhur kalau pakai uang indal jumhur, ittifaq ya, kalau pakai uang ittifaq. Tapi kalau pakai hasil ya, kalau pakai hasil tanah ya, pakai hasil tanah maksudnya berasnya atau tumbuhannya. Nah, itu ikhtilaf ya. Itu ikhtilaf. Nah, ala kulihal boleh lah. Indal jumhur boleh walaupun pakai tanah ya, tapi pakai hasil hasil tanah. Kalau Syafi'i bilang nggak boleh. Nah, tapi kalau jumhur bilang boleh. Nah, ala kulihal ini kasusnya gitu, mukhabaroh atau muzaroah dan ini hukumnya boleh ya. Nah, tapi pertanyaannya gimana kalau si pemilik tanah ini itu statusnya tanahnya sudah gadaian ya, sudah gadaian. Nah, nah ini Ana yang nggak tahu pasti ya, nggak tahu pasti jawabannya apa. Tapi kalau menurut Ana ya, kalau menurut Ana ini ya ini opini ya, bukan bukan fatwa, bukan pengetahuan Ana tahu fatwa ulama ya. Kalau menurut Ana, kalau opini Ana boleh ya. Kalau opini Ana boleh, soalnya eh, ini semua pertama tidak disyaratkan ya. Jadi bukan akad dengan akad gitu. Apa namanya? eh apa ya? Jadi perlu diketahui barang yang digadaikan itu hukumnya luzum, yang nggak bisa dibalikin ya. Tapi pemakaian barang itu hukumnya jawaz. Nah ini perlu diketahui. Jadi misalnya motor yang digadaikan itu ini nggak bisa anak ambil kecuali barangnya udah utangnya udah lunas. Nah tapi anak ngelarang untuk dipakai itu hukumnya jawaz. Jawaz itu maksudnya apa? Itu terserah anak gitu. Misalnya kemarin dia izin, motor gadaiannya anak pakai ya, gitu. Ya udah nggak apa-apa pakai. Nah, bulan pas minggu depannya, anak bilang, motornya jangan dipakai ya. Itu kayaknya kinerjanya udah turun, jangan dipakai ya. Dan seperti itu. Nah itu maka nggak boleh dipakai. Nah intinya apa? Intinya apa? Marhun itu ainnya seakan-akan punya si rohin, punya si murtahin, tapi intifaknya ya tasarrufnya itu masih punya si rohin, ya masih punya si mustadin. Nah oleh karena itu kalau menurut Ana ya boleh-boleh aja dia menggadaikannya gitu. Menggadaikan maksudnya
kita pakai untuk akad mukhobaroh dan muzaroah seperti itu karena dia masih jaizu tasarruf di situ ya. Jaizu tasarrufnya itu maksudnya nggak dijual ya, nggak di apa, bukan yang tasarrufnya bukan yang tasarruf yang seperti itu ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab ya, Allahu a'lam bishawab, tapi ini opini ya, kalau menurut Anda boleh ya, boleh-boleh aja ya, seperti itu. Paham, Ustaz. Yang Jazakum penting khairan. ya tidak mempengaruhi hutang yang ada ya. Yang penting tidak mempengaruhi hutang yang sebelumnya itu. Hutang yang ada itu jangan dipengaruhi. Ya apa jadi lebih murah, apa jadi didiskon, apa gimana lah. Nah, ya seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, Ya, Ustaz. Fadal Ustaz enggak bin silakan. Sabi. Silakan. Ada pertanyaan. Yang lain. Nah, Ustaz, Ana mau bertanya tentang gadai ini. Kan di Indonesia banyak tempat gadai, Ustaz. Apa? Tunggu dulu. Kan di Indonesia itu Ustaz banyak tempat gadai. Itu Iya. itu sudah sesuai syariat kah Ustaz atau ada riba di dalamnya? Itu yang gadai-gadai itu yang gambar ini timbangan yang warna hijau, Hmm. Pegadaian. pegadaian. Ya, Anda nggak tahu gadainya gimana hukumnya, tapi cara dia menghutanginya riba, dia pakai bunga juga. Dia pakai bunga juga. Ya, seperti itu. Dia pakai bunga juga. Jadi misalnya saya kayak mirip bank lah, mirip bank gitu. Penggadaian itu udah mirip bank, mirip bank. Cuman bedanya ya kalau apa namanya penggadaian ya dia lebih apa ya? Dia lebih identiknya ke emas ya, mainnya di emas, uang emas ya, seperti itu. eh Kalau bank mungkin nggak main, jarang yang ya jarang lah yang masih main emas. Terus juga kalau bank kan dia ada produk yang lain ya. Kalau penggadaian kan produknya cuman minjemin doang ya, cuman minjemin doang. Ya intinya yang Anda tahu itu penggadaian itu masih pakai riba gitu. Jadi ini saya pinjemin ya gadainya ini, tapi pinjamannya ini ya setahunnya ya ada ininya, ada apa? eh ada ribanya ya. Setahun itu di bawah 10% sih. Setahun di bawah 10%. Oh, Ya. nah Ustaz, berarti lebih baik jangan. Jangan, jangan, jangan. Jadi jadi kesimpulannya apa namanya? Penggadaian itu ya itu alternatif dari bank gitu. Alternatif alternatif yang kurang baik juga gitu. Tapi yang penting sama rivalnya bank. Yang bagus itu ya, yang bagus itu ya kalau mau minjem, kalau mau minjem ya yang bagus itu ya ke orang ya, minjem itu ke orang atau ke koperasi syariat ya, koperasi syariat tapi yang benar-benar syariah ya. Nah itu udah banyak. Nah itu alternatif yang benar ya, alternatif yang benar. Nah Nah tapi kalau Ustaz, darurat ya, kalau darurat banget. Nah itu hukumnya boleh ya, hukumnya boleh. Darurat ini misalnya ya kita nyari di koperasi syariah nggak ada yang mau cairin ya, ini lagi rumah sakit ya, lagi sakit ya seperti itu, ini biaya operasi nggak ditanggung BPJS atau nggak punya BPJS, wah itu pokoknya yang darurat lah, darurat menyangkutnya bisa nyawa dan sebagainya, nah itu baru boleh ya, hukumnya darurat saja. Nah maksudnya jatuhnya babnya bab darurat, tapi dengan syarat ya, dengan syarat setelah daruratnya diangkat ya, setelah daruratnya diangkat bisa selamat lagi. Dia kalau bisa ngutang lagi ke tutup tutup gali lubang lagi ya, tutup lubang. Tapi gali lubang yang benar, tutup lubang yang salah ya. Jadi dia pas darurat itu udah terangkat, udah terpenuhi, nah dia minjem lagi ke yang halal. Yang halal itu maksudnya cari lagi yang benar, yang halal. Nah, kemudian segera mungkin bayar lunasi ke hutang tersebut, ke apa? ke bank ya, ke bank tersebut lunasi sesegera mungkin. Intinya apa? Apa namanya? Mau bihalid darurati yuqaddaru biqadariha ya.
sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, yuqaddaru biqadariha, maka sekadarnya dan harus segera dipenuhi ya, dihilangkan kedaruratannya itu. Ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ustaz, kalau pegadaian syariah itu yang biasa di Indonesia, itu kira-kira akadnya gimana, Ustaz ya? Apakah sesuai syariah atau gimana, Ustaz? Ana afwan ya, jujur untuk penggadaian Ana belum tahu babnya ya. Bukan belum tahu babnya, belum tahu di lapangannya ya kayak gimana. Oh iya. Ya, tapi ala kulihal kalau yang besar-besar kayak gitu, walaupun ada label syariahnya tetap aja ada ribanya gitu, walaupun lebih dikit gitu. Walaupun lebih dikit. Ana berkacanya ke bank aja ya, berkacanya ke bank. Ya ke bank juga sama, ya masih ada riba, khususnya di bab korot ya. Khususnya di bab korot tetap masih ada ribanya. Baik, misalnya deposit ya, kita minjemin bank ya. Deposit itu kita minjemin bank ya. Kita ngasih duit ke bank, kita memperkaya bank. Nah, itu kita pasti itu mau bank manapun, bank syariah, kita nggak sebut ininya ya nama ya, itu pasti dia ngasih kita beberapa persen ya, walaupun kecil lah. Kita punya uang 100 juta, ya satu bulannya 100.000, ya kayak gitu. Nah, satu bulannya 100 juta tuh berarti kan 0,1 ya. 0, apa 0,1 sebulan, 0,1 satu tahun 1,2. Nah, itu riba ya. Satu tahun 1,2 itu riba ya, seperti itu. Itu kalau kita minjemin bank. Ya, kalau kita minjem ke bank ya, apapun nama produknya. Nah, ini intabih ikhwah ya. Kalau kita main di bank ya, main di otoritas keuangan kayak gitu, enggak, al ibratu bil musamma la bil asma ya. Al ibratu bil musamma bukan bil asma ya. Mereka nyebutnya misalnya al qardul hasan ya. Mereka nama produknya al qardul hasan. Nah, itu bukan qardul hasan, itu riba. Ya, atau nama ininya, nama produknya apa? Mudorobah. Nama produknya mudorobah yang tadi Ana bilang tuh. Kita ngedeposit uang 10 juta, 100 juta, nggak boleh diambil selama 2 tahun, ya itu mudorobah. Produk mereka namanya mudorobah. Tapi itu isinya apa? Isinya ya riba juga, kord. Ya. Isinya kord juga. Soalnya kalau kita mudorobah itu ada kemungkinan rugi. Nah, kalau kita mudorobah deposit ke bank itu nggak ada kemungkinan rugi. Pasti kita untung. Ya, pasti kita untung yang tadi Anda bilang ya, katakan setahun cuman 1% gitu. 1 tahun 1%, kalau kita punya 100 juta, setahun cuman 1 juta ya, tetap itu pasti. Nah, jadi bukan mudorobah mah rugi bareng untung bareng. Kalau ini mah enggak, untungnya udah ditetepin ya, walaupun inflasi ya, maksudnya walaupun dia beragam ya, bulan ini 100.000, bulan depan misalnya 80.000. Itu mah permainan mereka ya, permainan permainan mereka ya. Nggak ada tuh kita deposit ke bank tuh bulan ketiga ternyata minus. Kayak investasi kayak gitu minus, jadi nggak ada kayak gitu. Jadi namanya mudorobah tapi isinya ya riba juga. Ya seperti itu. Nah, intinya apa? La ibrota bil asma ya. Kalau di produk-produk bank itu ibrohnya di musamma udah. Nah, seperti itu. Mau namanya apa kayak mau namanya apa, ya mau namanya murabahah ya produknya, tapi isinya bukan murabahah ya, seperti itu. Ya. Paham, Ustaz. Ini ada pertanyaan Tadi lagi dari tadi pertanyaannya apa sih? Oh ya, label ya, label. Nah, intinya penggadaian syariah itu Ana belum paham, tapi biasanya kalau otoritas gede kayak gitu nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin ini, nggak mungkin apa 100% full ya. Kecuali kalau lembaga-lembaga keuangan kecil gitu, yang militan seperti itu. Nah, itu kayak koperasi-koperasi syariah itu masih bisa kita katakan dia pure 100% syariah tuh, kita bisa katakan bisa ya. Dan Ana tahu beberapa orang seperti itu. Ya, walaupun dia main di harga ya, kadang dia syariah, tapi dia masuknya di ribuhul fahish ya. Kadang dia masuknya di ribuhul fahish, tapi sesuai syariah, tapi ziyadatu ribahnya kadang dimainkan. Dia marginnya nyarinya di situ gitu, untungnya.
halal tapi dimahalin. Ya gitulah, yang syariah kadang mahal ya. Kalau koperasi syariah. Ya, semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Fadol, Ustaz Faisal, pertanyaan selanjutnya. Syukran Ustaz. Pertanyaan Ana mirip-mirip dengan Ustaz Azam tadi Ustaz. Kan di kampung Ana itu banyak orang gadai HP Ustaz. Ya termasuk sama Ana Ustaz. Mereka gadai HP sama Ana misalkan 300 Ustaz. Kemudian sebulan atau berapa bulan kemudian mereka nggak sanggup untuk nebus Ustaz. Terus dia bilang, tambah 100 atau 200 lagi lah. Kemudian ambil HP itu untuk kamu. Itu boleh nggak Ustaz? Boleh. Kalau andaikan memang HP-nya itu sesama masing-masing ridho. Ya, masing-masing ridho dan memang harganya segitu, ya harganya segitu masing-masing ridho, boleh. Ya, boleh. Udah saya. Yang penting kan itu kan berarti barang gadaian lebih besar daripada hutangnya. Nah, tatkala dia udah merasa nggak bisa ini, akhirnya ya udahlah saya ngutang lagi aja lah. Udah apa namanya? Udah itu HP buat kamu gitu. Nah, itu hukumnya boleh kalau sama-sama ridho. Ya, kalau sama-sama ridho. Seperti itu. Syukran Ustaz. Ya, Jazakallah khair. ya, ya, ya. Ustaz, orang lagi Ustaz ini. Atau gimana Ustaz? Masih bisa? Emang masih ada yang nanya? Ya, masih ada yang angkat tangan Ustaz. Masih bisa atau nanti aja Ustaz? Cukup kayaknya. Cukup aja ya. Di Oh grup ya, aja lah, siap. di grup. Di grup. Ya, kurang Tolong. lebihnya mohon maaf. Ya, Ya, ya kurang lebihnya. jazakumullah. Ya, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.